Terlihat di part kemarin cewek yang keluar dari virtual battle kesakitan dan lemah, dan di sampingnya ada asisten manajer yang membantunya dan berkata, "Kau tidak apa-apa, kau sudah melakukannya dengan baik. Langsung ke kantor saja untuk mengambil kartu keanggotaan dan peringkatmu, oke?" Tapi dengan memandang si gadis yang kesakitan, Yun pun bergumam, "Meski begitu, dia masih kelihatan cantik ya." Oh, ternyata MC kita ini termasuk pemuja wanita cantik ya, guys. Hehehe. Lalu Yun masuk ke ruangan virtual battle dan disambut oleh Joanne dan berkata, "Selamat datang di ruang virtual battle. Tempat ini diciptakan oleh insinyur jenius yang juga Hunter S rank Anderson Walker." Dan Yun sedang di posisi dipasangi alat di sana. Terdengar Joanne berkata, "Virtual battle akan memberimu pengalaman nyata melawan monster. Kalau kau terluka karena serangan monster virtual, pergerakanmu juga akan dibatasi." Sambil alat-alat terpasang di tubuh Yun, Joanne berkata lagi, "Totalnya ada 10 level. Karena kau hunter rank A, jadi akan mulai dari level 4. Dan virtual battle pun dimulai." Dan terlihat Yun di tengah-tengah alat tersebut, dan asap pun keluar lalu gelap gulita, dan terlihat kakinya menginjakan rumput hijau di sana. Dan Yun memulai virtual battle dengan berjalan. Yun didampingi Pak Tua seakan sedang berada di hutan rimba. Gunung-gunung dan hewan-hewan pun kelihatan nyata di sana. Yun heran dan berkata, "Tempat ini ruangan virtual?" Pak Tua pun heran juga berkata, "Tampaknya ini dibuat oleh seseorang yang ahli dalam teknik mystical dimension." Dan Hyun bertanya, "Teknik mystical dimension?" Pak Tua pun menjawab lagi, "Iya, biasanya ini digunakan untuk membingungkan musuh atau menyembunyikan sesuatu." Dan dengan sombong tertawa Pak Tua pun berkata lagi, "Tapi ini bukan hal besar di hadapan orang sepertiku." Wah, Yun bergumam sambil risih, "Ah, aku gak nanya Pak Tua." Di sana terlihat Yun memandangi kiri dan kanan bertanya, apa yang akan terjadi nanti. Tiba-tiba feeling Pak Tua yang tajam, dia menoleh. Dan ternyata ada monster di sampingnya menyerang dengan ganas. Pak Tua melirik dan tangannya mengeluarkan energi berkata, "Kali ini slepeu." Dan Pak Tua mengarahkan ke monster tersebut. Dan Pak Tua berkata lagi, "Sejak hari itu aku sudah tidak bisa menyentuh monster-monster ini." Pak Tua tidak dapat menyerang monster lagi dan dia melirik Hyun. Dan monster itu sudah hancur akibat pukulan MC kita, guys. Sambil menatap Pak Tua, Yun berkata dengan sombong, "Hahaha, bagaimana menurutmu? Bagaimana kemampuanku, Pak Tua?" Lalu datang lagi monster serupa tadi dengan banyak dan beringas. Pak Tua berkata, "Bergulir." Yun pun menjawab, "Apa?" Dan notif pun muncul, "Listening to instruction aktif ketika Anda berhasil menjalankan instruksi." Pak Tua berteriak, "Berguling saja, dasar bajingan." Lalu Hyun berguling. Ternyata itu untuk menghindari serangan monster tersebut. Lalu monster itu menatap ke arah Hyun dan tiba-tiba sebuah kaki besar menginjak monster tersebut sampai penyet seperti tempe penyet. Hadeh. Dan terlihat monster yang sangat besar di hadapan Hyun. Hyun berkata, "Sial, ogre." Monster ogre lalu mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke Hyun dan jebret. Dan Hyun menghindarinya dengan kaget dengan muka hula-hulu. Lalu dari belakang terlihat serangan lagi dari ogre tersebut. Hyun pun berkata, "Monster, ukurannya terlalu besar. Aku harus bagaimana?" Dan Pak Tua menjawab, "Ini kesempatan yang bagus untuk melihat kehebatanmu. Hadapi monster itu dengan kemampuanmu sendiri." Dan Hyun bergumam, "Kurasa ada benarnya kalau aku tidak mengukur peringkat cuma dengan lari-lari dan menghindar. Aku harus menyerang juga."
Hyun pun berlari untuk menyerang berkata, "Rasakan tendangan areng yang mengeluarkan angka 1377." Dan jebret, terdengar Hyun mengenai kaki monster. Terlihat monster ogre melihat kakinya yang ditendangnya tadi. Lalu pun Hyun bergumam, "Tendanganku bekerja padanya." Lalu ogre menatap wajah Hyun dan Hyun panik karena melihat kaki ogre kembali seperti semula. Hyun pun kaget dan berkata, Dia sudah memulihkan diri." Dan tiba-tiba tubuh Hyun dicengkram monster ogre dengan kedua tangannya. Hyun pun kesakitan dibuatnya. Hyun pun bergumam, "Aku akan langsung mati kalau aku kehilangan kesadaran. Bertahanlah. Oi, Master, Pak Tua." Dan terdengar, "Stabilkan pernapasan dan alirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhmu." Sambil Pak Tua memandangi Hyun. Hyun pun berkata sambil mempraktekkan yang diucap Pak Tua tadi, "Bisa kurasakan tenaga dalam Heavenly Demon yang diberikan masterku pada aku menyebar ke seluruh tubuhku dengan cepat." Dan duar. Dengan tenaga dalamnya, si Hyun berhasil bebas dari cengkraman monster itu, dan jari monster itu pun hancur semua. Lalu Hyun dengan lututnya menuju ke arah kepala monster itu, dan jebret, muka monster itu dihantam oleh Hyun sampai kepalanya tercerai-berai. Dan tiba-tiba lampu pun menyala dan Hyun sudah berada lagi di luar ilusi virtual battle tadi. Dan terlihat dari atas Pak Joen sedang mengawasi Hyun dan dia berkata, "Kau menyelesaikan level 4. Kalau kau setuju untuk lanjut ke level 5, kita akan memulainya setelah istirahat 5 menit." Sambil Pak Joen bergumam, "Tidak pernah kutemui seseorang yang merusak mesin penekannya ketika menyelesaikan level." Sambil Pak Joen bingung dengan kekuatan Hyun. Tiba-tiba dari belakang seseorang berkata, "Dia kuat." Joen berkata, Bukan, dia layak untuk dinantikan." Dan wanita itu adalah Lee Min Ah, 25 tahun, hunter ereng yang bekerja dengan asosiasi. Joen berkata, "Tidak habis pikir mereka mengirimku ke sini. Kurasa asosiasi bisa tahu kalau seseorang itu berbakat ya." Dan Lee Min bergumam, "Tidak mungkin ereng yang langka sampai dicurigai lain." Sementara itu terlihat cuaca dingin bersalju sedang di area Hyun dan Pak Tua. Hyun berkata, "Dingin sekali." Dan Pak Tua pun berkata juga, "Bahkan bisa menciptakan cuaca luar biasa. Bahkan di antara mereka yang bisa menggunakan teknik mystical dimension, tidak banyak yang mampu melakukan ini." Dan tiba-tiba ada seseorang gadis muncul minta tolong di hadapan Hyun dan merangkul Hyun. Dan dia berkata, "Ada apa? Kau baik-baik saja?" Tapi gadis itu tiba-tiba berubah menjadi monster dan mencekik Hyun. Hyun pun bergumam, kesakitan. "Virtual battle level 5, itu vampir." Sedangkan di ruangan lain, Joen dan Lee Min sedang mengamati Hyun. Lee Min berkata, "Dia orang yang unik. Dia berbeda dari awakener lain yang pernah kutemui. Kuda-kuda bertarung yang kurang praktis itu seolah-olah aku sedang menonton seni bela diri kuno. Tapi gerakannya benar-benar bekerja." Dan Hyun masih bertarung dan mengalahkan monster wanita itu dengan kepala terpisah. Dan muncullah monster baru dari virtual battle. Monster itu berkata, "Kupuji kau karena sudah sampai sejauh ini." Tapi tiba-tiba monster itu pun terkena hantaman di dadanya. Ternyata itu adalah serangan Hyun. Dengan tiba-tiba terlihat jantung dari monster telah diambil oleh Hyun dengan sangat mudah. Dan Pak Tua pun berkata, "Lumayan juga kau." Lalu terlihat di ruangan kendali, Joen pun kaget kepada Hyun dan berkata, "Kau menyelesaikan level 5, kau sungguh luar biasa." Lalu terdengar, "Lanjutkan ke level 6. Akan ada waktu istirahat selama 30 menit." Dan Hyun pun sudah merasa capek. Ia pun keluar dari arena virtual battle dengan terengah-engah.
Yun bergumar, kupikir aku bisa melanjutkannya lebih jauh. Tiba-tiba dari samping terlihat Join berkata, tidak perlu merasa kecewa. Kau orang pertama di antara para hunter areng yang berhasil sampai level 6. Kalau begitu, silahkan mendaftarkan sebagai anggota di kantor. Yun pun berkata, baiklah. Dan Yun berpamitan dengan Pak Joen, dan Yun pun disapa oleh Hunter Lemin. Dan mereka berkenalan dengan berjabat tangan. Yun pun gemetaran karena salaman dengan gadis cantik itu. Tapi Pak Tua malah berkata, bagaimana kalau kau jadi muridku, perempuan akan mengantri padamu kan? Mereka pun duduk dan Hunter Lee menyodorkan kertas dan berkata, ini kontrak yang diberikan asosiasi. Kontrak ini sangat memuaskan untuk hunter areng manapun. Santai saja sambil membacanya, Yun pun bergumar, apa akhirnya aku juga menjadi hunter? Bayaran tetap. Bahkan aku mendapat bonus untuk ekspedisi portal. Dan dia membayangkan sambil bergumam, ketika aku masih support, aku harus memberikan deposit pada perusahaan supaya bisa ikut serta. Hunter Lee berkata, terus terang saja, kami memberikan kontrak ini spesial untukmu. Sementara itu Yun membaca kontrak. Pak Tua malah berkata lagi, perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya ini sangat sulit dicari meski di dunia asalku. Tidak seperti dirimu saja. Perempuan cantik sepertinya memintamu untuk menyetujui kontrak. Dan Yun pun merasa jengkel karena mendengar suara dari Pak Tua tadi. Tapi Hunter Lee menganggap Yun tidak mau dengan bergumam, kenapa raut wajahnya seperti itu? Apa dia tak menyukai detail kontraknya ya? Pak Tua berkata lagi, tapi tidak seharusnya kau menyetujui kontrak dengan mudah. Soalnya kau layak mendapatkan yang sepantasnya. Dan notif pun muncul, listening to instruction aktif. Pak Tua berkata, kau harus memperhatikan kontraknya. Dan Yun kaget bergumar, hah? 10 tahun? Lalu Yun berkata, aku lebih senang dengan kontrak 5 tahun. Dan Hunter Lee bengong, bayaran lebih rendah dari perkiraanku. Soalnya aku diminta memasuki S-rank tadi. Hunter Lee bergumam, pemula yang baru mendapatkan peringkatnya. Dia mau main sulit, tapi dia adalah Rocky yang diperhatikan oleh asosiasi. Dia seseorang yang mungkin akan menjadi S-rank nantinya. Kami tidak boleh kehilangannya. Lalu tiba-tiba pintu didobrak oleh seseorang wanita. Dia berkata, yang benar saja. Apa asosiasi masih memberikan kontrak yang egois seperti itu? Tanya wanita itu. Sambil Yun dan Hunter Lee bengong memandang ke arah wanita itu. Yun bergumam, astaga, perempuan ini. Dan Hunter Lee bergumam juga, kenapa dia ada di sini? Yun pun berkata sambil melirik takut, dia Red Lion. Perempuan itu dengan tersenyum berkata, benar, aku Hayurak dari Red Lion. Sambil Yun memandang semangkanya Yurak itu, guys. Yurak berkata sambil berjabat tangan dengan Yun, senang bertemu denganmu. Aku tidak mengganggu kalian, bukan? Yun berkata gemetar, tidak, tentu saja tidak. Ya ampun, Hunter S-Rank. Pak Tua pun berkata, perempuan ini juga sangat cantik. Yun pun ilfil bergumam, sebenarnya dia ini kenapa ya? Pak Tua. Yurak berkata sambil duduk di samping Lee, sudah pasti Red Lion akan memberimu yang lebih besar dari asosiasi. Lebih besar dari apapun yang ditawarkan mereka. Hunter Lee berkata marah, tahukah kalau tempat ini bangunan kami? Tidak seharusnya kamu ada di sini. Dan terus kenapa kau minum jusku? Yurak pun berkata, pelit sekali. Aku tahu, namun aku juga mendaftar lewat asosiasi, bukan? Pak Tua berkata, perempuan itu kuat. Lebih kuat dari orang yang pernah kutemui setelah datang ke dunia ini. Dan Yun memasang muka kesal karena diejek oleh Pak Tua tadi. Dan Yun bergumam, Red Lion, Hayurak itu Hunter S-Rank. Yurak berkata, jawabannya sudah jelas.
Kalau kamu mau memikirkannya, guild kami akan memberikan yang jauh lebih besar dari yang ditawarkan asosiasi. Soalnya asosiasi punya banyak pengeluaran. Dan terlihat Hunter Lee berkata marah, "Senior, asosiasi memegang hak dalam portal raid." Yurak pun berkata dengan marah lagi, "Informasimu itu lawas. Sekarang Red Lion juga memegang hak yang sama seperti asosiasi. Kami tinggal menunggu keputusan resmi komite. Ya, ini adalah masalah rahasia dari publik." Dan Hunter Lee pun bengong berkata, "Sungguh, aku akan memeriksanya." Yun pun bengong bergumam, "Itu luar biasa. Sekarang Red Lion sudah menjadi guild yang setara dengan organisasi nasional." Dan kedua wanita itu pun perang mulut di depan Hyun, guys. Dan Hyun berkata, Sudah aku putuskan." Mereka berdua kaget dan bertanya-tanya. Sementara itu di tempat lain terlihat Gunung Ilja, terdapat portal dan terjadi peperangan di sana. Para hunter melawan Nemarman dengan sengit. Seseorang hunter bergumam, "Tidak masuk akal, ini tidak ada dalam laporan. Katanya kami harus berjalan di air, tapi tidak disebutkan kalau akan ada di dalam laut. Jumlah mermennya lebih banyak dan cepat dibandingkan kami. Tidak mungkin ini portal Bireng. Kalau dibiarkan terus, kami akan binasa. Aku harus memberitahu ketua tim." Terlihat Hunter pun ganas menghabisi para mermen. Dia berkata, "Keluar, akan kutahan mereka. Kalian kembali ke daratan." Seseorang hunter pun berkata lagi, "Unique authority yang bisa digunakan oleh ketua tim dalam keadaan darurat. Kali ini juga." Dan ketua tim menggunakan skill teknik Shadow Clone. Terlihat Shadow Clone adalah teknik mirip jurus 1000 bayangan Naruto. Itu adalah teknik ultimate S-rank yang bisa bertahan selama 10 menit. Seseorang hunter berkata lagi, "Kami berutang lagi pada ketua game hari ini." Ketua pun berkata, "Traktir minum tubuh asliku setelah ini ya." Seseorang berkata sambil cemas, "Di mana tubuh asli ketua tim?" Lalu muncul dari dalam air. Ketua tim telah berdiri di hadapan mereka dan mereka pun lega. Tapi tiba-tiba ada muncratan air dari belakang ketua tim. Sesosok monster besar sudah membuka mulut lebarnya menuju ketua tim. Dan slebeu, tubuh ketua pun separuh dilahap monster itu. Lalu mereka pun syok kaget berkata, "Ketua tim!" Dan bersambung.